Sepeninggal Nabi Adam alaihi salam, pembangunan dan pemakmuran Masjid Al-Aqsa dilanjutkan oleh Nabi Nuh alaihi salam sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Namun, ketika terjadi banjir besar pada masa beliau, yang dikenal sebagai peristiwa banjir Nabi Nuh, bangunan Ka'bah dan Masjid Al-Aqsa diyakini tertimbun dan jejaknya sempat hilang dari permukaan bumi. Meski demikian, sebagian riwayat menyebutkan bahwa pondasi dasarnya tetap terjaga atas kehendak Allah. Kelak, pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, pondasi tersebut kembali ditemukan dan dibangun ulang sebagai rumah ibadah yang dimuliakan hingga hari ini. Nabi Nuh alaihissalam disebut turut memperbaharui serta menjaga kesucian kawasan Baitul Maqdis setelah masa banjir besar. Hal ini menunjukkan bahwa Masjid Al-Aqsa tetap menjadi pusat ibadah dan tauhid dari generasi ke generasi para nabi. Meski zaman silih berganti dan berbagai peristiwa besar terjadi, kesinambungan pemeliharaan tempat suci ini terus dijaga oleh para utusan Allah sebagai bagian dari warisan spiritual umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Baitul Maqdis sebagai tempat tinggal baru bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dan sebagai tempat hijrahnya setelah beliau mengalami kezoliman serta penderitaan yang disebabkan oleh kaumnya di Irak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 71. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lot ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dan menetap di Baitul Maqdis, beliau ditemani oleh Nabi Lot alaihissalam. Di tanah yang diberkahi itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai dua putra, yaitu Ismail dan Ishak. Nabi Ishak alaihissalam kemudian dikaruniai seorang putra bernama Yakub alaihissalam saat berada di wilayah tersebut. Nabi Yakub alaihissalam pun menetap di Baitul Maqdis dan dikaruniai Yusuf alaihissalam serta anak-anak lainnya. Dari keturunan Yakub alaihissalam inilah lahir generasi yang kemudian dikenal sebagai Bani Israel. Setelah kisah masyhur Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya di Mesir, Nabi Yakub alaihissalam pada akhir hayatnya pindah ke Mesir hingga wafat di sana. Namun, jasadnya kemudian dipindahkan ke daerah Baitul Maqdis dan dimakamkan di samping ayahnya, Ishak alaihissalam, dan kakeknya, Ibrahim alaihissalam, sesuai dengan wasiatnya. Dari keturunan Yakub alaihissalam, Bani Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Musa alaihissalam sebagai nabi di Mesir. Lalu kisah yang terkenal antara Musa alaihissalam dan Fir'aun, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Musa alaihissalam dan kaumnya untuk keluar dari Mesir dan hijrah